Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbana wa aslih lana sha'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita lanjutkan kajian rutin di setiap hari Kamis pekan pertama dan pekan ketiga membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh siapa? Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun kita sudah membacakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini akan kita lanjutkan membacakan hadis-hadis yang ditulis oleh beliau di dalam bukunya ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, beliau membawakan dalil yaitu qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Sesungguhnya seseorang itu masih di dalam kelonggaran pada agamanya selagi dia belum menyentuh darah yang haram. Ini mungkin sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, yaitu seseorang kalau belum menyentuh darah yang haram, yaitu belum pernah membunuh orang tanpa hak, maka dia masih kelonggaran di dalam agama Islam. Agamanya masih longgar, kalau minta ampun kepada Allah mudah untuk diampuni. Kalau dia minta rahmat kepada Allah mudah untuk dirahmati oleh Allah, dia masih longgar. Tapi kalau sudah membunuh orang, sudah menyentuh darah yang haram, maka dia akan sempit. Mohon ampunan kepada Allah akan sulit mendapatkan rahmat Allah, bahkan terancam untuk masuk ke dalam api neraka. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan yaitu hadis yang berikutnya. Wa qala la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Rasulullah mengatakan, jangan kalian kembali setelah sepeninggalanku kepada kekafiran. Artinya, jangan kalian kembali kepada kekafiran setelah sepeninggalanku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yang mana sebagian memenggal leher sebagian yang lain. Jadi di sini beliau menerangkan tindakan kekafiran, tindakan yang menyebabkan orang itu bisa terjerumus di dalam kekafiran, yaitu yadribu ba'dukum riqaba ba'd, memenggal leher sebagian yang lain, membunuh orang. Di sini beliau menyebutkan jangan kalian kembali kepada kekufuran. Karena kita tahu bahwasanya kebanyakan sahabat itu sebelumnya mereka dalam keadaan kafir. Mereka dalam keadaan menyembah berhala, kemudian Rasulullah datang menyelamatkan mereka dari kekafiran ini untuk dapat hidayah, masuk Islam dan beriman kepada Allah. Dari kegelapan menuju cahaya. Nah, Rasulullah mengatakan, dan ini beliau sebutkan di saat haji wada, ketika berkumpul kaum muslimin yang sangat banyak ketika haji wada, dan lokasinya yaitu berada di Padang Arafah. Maka ketika beliau berpidato,
beliau mengatakan di antara kalimat-kalimat, di antara wasiat-wasiat Rasulullah adalah la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran, yaitu nanti akan membunuh satu dengan yang lainnya. Baik. Namun di sini kata para ulama, Rasulullah menyebutkan jangan kembali kepada kekafiran. Kekafiran di sini maksudnya adalah kufrun asgor, kafir yang kecil. Karena kufur itu ada dua macam. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, kufur itu ada dua macam. Yang pertama adalah kufrun akbar, yang kedua kufrun asgor. Pertama kufur akbar, kufur yang besar, yang kedua kufur yang kecil. Kufur akbar itu menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam dan menyebabkan seseorang itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini kalau kufur apa? Akbar, kufur besar. Nah, Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau membagi kufur akbar itu sekurang-kurangnya ada 5 macam atau ada 5 jenis kufur akbar. Yang pertama yaitu kufur takdzib, yaitu kafir karena mendustakan. Ketika seorang nabi atau ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kemudian dia mendustakan. Mendustakan itu artinya apa? Tidak percaya. Ketika di dalam Al-Quran menyebutkan sebuah kisah, misalkan kisah tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian ada orang yang tidak percaya dengan kisah itu, berarti dia kafir. Dalam Al-Quran perintah tentang berpuasa atau perintah tentang sholat, tiba-tiba ada orang yang tidak percaya dengan itu, maka dia kafir. Ini namanya kufur apa? Takdzib. Kufur karena mendustakan, tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu kufur istikbar. Apa? Kufur istikbar. Apa itu istikbar? Kufur karena sombong. Dia tahu ini benar, dia mengakui yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, dia percaya itu semua, tapi karena ada kesombongan di dalam dirinya, dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka ini dia kafir. Dan ini juga yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan dari surga, dan menyebabkan iblis juga termasuk orang-orang kafir, karena iblis itu apa? Sombong. Illa aba wastakbar, illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis yang enggan untuk sujud kepada Adam. Kenapa tidak sujud? Aba wastakbar, karena dia sombong. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah kufur i'rad, kufur karena berpaling. Jadi ketika disampaikan oleh Rasulullah enggak mau tahu dia. Disampaikan kebenaran enggak mau tahu, berpaling, meninggalkan kebenaran itu. Bahkan kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, ada umat-umatnya ketika disampaikan kebenaran menjadikan jari-jarinya itu di dalam telinga. Maksudnya apa? Tidak mau dengar, ya. Menutup, menyumpal telinga mereka dengan jari jemari mereka ketika disampaikan kebenaran, disampaikan Al-Qur'an. Nah, ini kufur apa? I'rad, berpaling. Jadi sudah ada berapa? 3 ya. Yang pertama kufur takdzib, mendustakan. Kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Kufur mendustakan. Yang kedua kufur sombong. Yang ketiga kufur berpaling. Nah, yang keempat yaitu kufur ragu-ragu. Karena dia masih ada ragu-ragu dengan ajaran Islam. Dia masih punya ragu-ragu dengan Al-Qur'an. Maka orang seperti ini dia kafir. Dan kafirnya itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan dia nanti di hari kiamat akan kekal di dalam nerakanya. Kalau dia ragu-ragu dengan kebenaran Islam. Menerima Islam itu tidak boleh ragu-ragu. Harus yakin 100%. Harus menerima dengan penuh keyakinan. Tidak boleh ada keraguan sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin."
Itulah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak boleh ada keraguan. Ini yang keempat. Yang kelima yaitu kufur nifak, kufur karena munafik. Ini jenis kufur akbar. Ada 5 yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama kufur bohong, mendustakan. Yang kedua kufur sombong. Yang ketiga kufur berpaling. Yang keempat ragu-ragu. Yang kelima munafik. Di hadapan orang-orang beriman dia mengaku beriman, tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Baik. Sedangkan kufur asghar apa itu? Yaitu kufur yang disebutkan oleh syariat, ya. Lafaz kufur secara mutlak, tapi pelakunya tetap dalam keadaan beragama Islam. Jadi syariat Islam menyebutkan kufur secara mutlak. Orang yang berbuat seperti ini maka dia kafir. Orang yang seperti ini maka dia kafir. Disebutkan secara mutlak, tapi posisi orang ini dia masih dalam keadaan beragama Islam. Ini namanya kufur asghar. Contohnya apa? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khalafa bi ghairillah faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kafir. Kafir di sini adalah kafir asghar. Kalau ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia kafir, tapi kafirnya itu asghar, tidak sampai keluar dari Islam. Atau sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina orang muslim itu perbuatan fasik. Ya, menjelek-jelekkan saudara sesama muslim itu hukumnya fasik. Itu perbuatan dosa. Wa qitaluhum kufrun, dan membunuh seorang muslim hukumnya kafir. Kafir di sini maksudnya apa? Kafir asghar, yang tidak menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Nah, sebagaimana dalil yang kita baca ini, bahwasanya Rasulullah mengatakan jangan kalian kembali kepada kekafiran. Yang dimaksud dengan kekafiran di sini apa? Kufur asghar. Ya. Ketika seorang membunuh sebagian orang lain, maka dia dinyatakan kafir, namun kafir itu kafir yang asghar. Maka kenapa kita perlu agak luas membahas ini? Karena jangan sampai kita keliru memahami hadis-hadis, nas-nas yang seperti ini. Ya. Karena kita perlu menggabungkan nas-nas yang ada, baru boleh kita simpulkan. Jangan sampai kita berpatokan dengan satu nas, kemudian kita mengatakan berarti orang yang membunuh orang Islam dia kafir dan dia kekal dalam neraka. Ini salah. Karena nas-nas yang ada tidak sampai menyebutkan orang yang membunuh itu kafir atau keluar dari Islam. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, Rasulullah juga bersabda, wa qala Bashir ibni Mujahir an ibni Buraidah, dari Bashir bin Mujahir dari ibni Buraidah, an abihi, dari ayahnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad la mu'minin a'zamu 'indallahi min zawalid dunya. Membunuh satu jiwa orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Hancurnya dunia, musnahnya dunia ini itu tidak lebih besar daripada membunuh seorang muslim. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan seorang mukmin. Allah memuliakan orang-orang mukmin. Di sisi Allah orang-orang beriman itu punya keistimewaan. Allah muliakan orang-orang beriman itu. Sampai di sini kata Allah, sampai kata Rasulullah, hilangnya nyawa satu orang beriman itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Hilangnya dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Tapi kalau hilangnya satu nyawa seorang mukmin itu besar, azim di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Bahkan Allah ciptakan dunia ini tujuannya untuk orang mukmin itu. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan semua fasilitas yang ada di dunia ini tujuannya untuk orang beriman. Supaya orang beriman ini bisa hidup, orang mukmin ini bisa salat, orang mukmin ini bisa beribadah kepada Allah. Itu tujuannya Allah ciptakan dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Jadi kalau ada orang mukmin, ada orang yang beriman kepada Allah, maka sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat dimuliakan oleh Allah tiba-tiba dihilangkan nyawanya. Tiba-tiba dibunuh oleh orang, maka dosanya teramat besar. Ya, maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita selalu waspada di saat zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, orang sangat mudah membunuh orang lain, tidak pikir 2-3 kali ketika emosinya sudah naik, ketika ditantang sama orang lain, langsung memenuhi tantangan tersebut. Apakah mau carok ataupun yang lainnya, mau duel, mau carok 2-4, sampai membunuh jiwa tanpa hak. Ya, berita baru-baru ini ya, sampai carok. Pernah dengar? Iya. Ini kan hanya gara-gara sepele, hanya masalah-masalah kecil, tapi akhirnya saling membunuh satu sama lain. Ini kan sangat berbahaya. Apalagi yang dibunuh itu adalah seorang mukmin, orang yang sholat, orang yang tauhid, orang yang beriman kepada Allah, dosanya sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yasib daman haraman. Sesungguhnya seseorang itu masih dalam keadaan longgar di dalam agamanya selagi dia tidak menyentuh darah yang haram. Ini hadis riwayat yang lain menguatkan hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Kalau sebelumnya dengan lafaz yatanadda, kalau di riwayat yang ini dengan malam yusib, tidak menyentuh darah yang haram. Maknanya sama, yaitu seorang itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan mudah untuk diampuni, mudah untuk dirahmati selagi dia tidak menyentuh darah yang haram. Karena ya sekali lagi jiwa seorang mukmin itu sangat berharga. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW itu melihat kepada Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah itu beliau bersabda, ya, ma'a'dhamu hurmatika, ma'a'dhamu hurmatiki, betapa agungnya kemuliaanmu wahai Ka'bah. Ini beliau sampaikan kepada Ka'bah. Walil mu'min a'dhamu hurmatin 'indallahi minki. Akan tetapi seorang mukmin itu ya lebih agung keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari engkau wahai Ka'bah. Kita tahu Ka'bah itu kan sangat berharga. Ka'bah itu sangat agung. Ka'bah itu sangat istimewa, sangat mulia. Tapi kata Rasulullah, jiwa seorang mukmin di sisi Allah lebih agung, lebih mulia daripada engkau wahai Ka'bah. Ini luar biasa. Bagaimana jiwa seorang mukmin itu harus dijaga. Tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan hak. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Sesungguhnya pertama kali yang akan disidang oleh Allah di antara manusia adalah perkara darah, perkara pertumpahan darah, masalah pembunuhan. Ini yang akan pertama kali Allah sidang. Kita tahu ya, kasus di muka bumi ini sangatlah banyak. Ya Pak ya, tidak hanya kasus pembunuhan, ada kasus perzinahan, ada kasus pemerkosaan, ada kasus penipuan, ada kasus korupsi mungkin, ya, pengelabuan, curang ataupun sogok. Banyak sekali kasus-kasus yang ada di muka bumi ini. Namun yang pertama kali akan disidang, yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasus masalah apa? Pembunuhan. Ini yang akan disidang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dosa membunuh itu dosa yang teramat besar. Maka Allah
dahulukan dari kasus-kasus yang lain. Namun ini berkaitan dengan urusan manusia. Kalau berkaitan antara seorang hamba dengan Allah, maka pertama kali yang akan diadili, pertama kali yang akan dihisab adalah tentang ibadah salat. Ya, dalam sebuah hadis, ya, sesungguhnya awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Ini kalau antara hubungan seorang hamba dengan Allah. Kita tahu ibadah itu sangat banyak, ya, yaitu ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah membaca Al-Quran, ibadah yang lainnya. Banyak sekali ibadah, tapi yang pertama kali akan dilihat oleh Allah itu ibadah apanya? Salat. Dan dalam lanjutan hadis itu, kalau salatnya baik, maka seluruh amalannya akan. Tapi kalau salatnya tidak baik, salatnya buruk, maka seluruh amalannya itu menjadi buruk. Ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau antara sesama manusia, pertama kali yang akan diadili, yang akan disidang adalah masalah pembunuhan. Kemudian hadis yang lain, ya, beliau sangat banyak membawakan hadis-hadis tentang dosa membunuh ini. Wa qala Quraisy anis Sya'bi an Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Quraisy, dari Sya'bi, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair al isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar yang pertama adalah isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa qatlun nafs, kemudian membunuh jiwa. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian hadis yang lain, wa an Humaid ibn Hilal nabba'ana Bashir ibn Hisham bi anna Uqbah ibn Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Humaid bin Hilal menceritakan dari Bashir ibn Asim, menceritakan dari Uqbah ibn Malik, dari Uqbah ibn Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggan menerima taubat orang yang membunuh jiwa seorang mukmin. Allah tidak mau menerima taubatnya. Nah, hadis ini yaitu hadis yang agak panjang, ya. Redaksinya masih panjang. Ini adalah potongan dari hadis tersebut. Kita bacakan redaksi yang utuh dari hadis yang kita pelajari ini. Jadi disebutkan dari Uqbah ibn Malik bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ba'atsa sariyatan. Rasulullah mengutus pasukan perang. Kemudian fa'agharu ala qaumin. Pasukan itu akhirnya mengalahkan atau menyerang kaum tersebut. Fashadda rajulun minhum, maka ada satu orang dari mereka yang kabur. Dia melarikan diri. Fa'atba'ahu rajulun minas sariyah syahiran sayfahu. Maka ada seseorang yang dari pasukan itu mengejar orang yang kabur ini sambil menghunuskan pedangnya. Ya, sambil menghunuskan pedangnya. Faqala ayyu rajulu ar-rajulul harib. Maka orang yang kabur ini, ya, ketika dikejar seperti itu, dia mengatakan, inni muslim. Sesungguhnya saya ini orang muslim. Ya, jangan bunuh saya ini orang muslim. Padahal tadi dia pasukan kafir, tapi karena dia kalah dan dia kabur, dikejar, begitu mau ditikam dengan pedang itu, mau ditebas dengan pedang, dia mengangkat tangan lalu mengatakan, ini muslim, sesungguhnya saya ini seorang muslim. Faqatalahu. Meskipun dia bilang begitu, tetap dibunuh oleh salah satu dari pasukan tersebut.
Famuniya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita itu akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala qaulan syadidan. Rasulullah memanggil salah satu pasukan ini kemudian berkata dengan perkataan yang sangat syadid, perkataan yang sangat keras. Artinya beliau memarahi orang ini. Dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, "Aballahu ay yaj'ala liqatilil mu'min taubah." Ketika orang ini ya dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah, maka dia mengemukakan alasannya. Wahai Rasulullah, orang tadi itu dia mengatakan dirinya muslim karena takut dengan pedang saya, takut dibunuh, makanya dia mengaku sebagai muslim. Ketika dia mengatakan begitu, Rasulullah memalingkan wajahnya, tidak mau mendengar ucapan orang tadi. Ketika Rasulullah memalingkan wajahnya, kemudian Rasulullah berceramah, beliau memberikan tausiah kepada sahabat yang lainnya, orang ini pergi menghadap ke arah yang lain supaya bisa menatap wajah Rasulullah. Dia ganti tempat ke arah yang lain di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan lagi, wahai Rasulullah, orang tadi dia mengaku muslim karena takut terbunuh. Maka beliau pun memalingkan wajahnya lagi. Dia tidak mau melihat orang ini sampai 3 kali. Maka kemudian beliau bersabda, ya, Innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah enggan kepadaku bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Karena tadi Rasulullah berpaling itu, beliau sedang minta ampunkan untuk orang ini kepada Allah. Tapi ternyata Allah tidak mau mengampuni. Jadi tadi dia memberikan alasan, beliau berpaling, memberikan alasan lagi, beliau berpaling lagi. Ini beliau sedang meminta ampun kepada Allah untuk orang ini, tapi Allah tidak mengampuni orang ini, maka beliau bersabda, Innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah itu enggan kepadaku, yaitu enggan menerima permohonan ampunan saya untuk orang ini. Ya, bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Qalaha thalathan wa hadza ala syarti Muslim. Jadi sampai seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni orang yang membunuh seorang mukmin. Tapi ini ya sebagaimana yang kita terangkan sebelum-sebelumnya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni itu, maksudnya sangat sulit Allah mengampuni. Sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada kemungkinan Allah mengampuni orang yang membunuh seorang mukmin? Maka ada kemungkinan. Karena dosa selain daripada syirik itu masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Yang tidak mungkin diampuni oleh Allah yaitu dosa syirik. Jadi kalau orang yang membunuh jiwa tanpa hak, membunuh seorang mukmin, maka masih punya kesempatan untuk diampuni kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Kita tahu kisah ada di Bani Israel orang yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertobat, dia minta fatwa kepada seorang rahib pembesar atau pemuka agamanya Nasoro, seorang rahib. Ternyata rahib ini mengatakan kamu ini tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kalau begitu ya dibunuh lagi sama dia. Ngapain saya tobat kalau tidak diterima? Makanya dibunuh, genaplah menjadi 100 jiwa. Akan tapi dia datang kepada seorang alim. Orang ini mengatakan ada kesempatan bagi anda untuk bertobat. Silakan anda pergi dari kampung anda dan pergilah ke kampung sebelah, karena di situ tempat orang-orang saleh. Tinggallah di sana dan beribadahlah kepada Allah di sana. Begitu dia sampai atau belum sampai di kampung tersebut, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal dunia. Maka malaikat rahmat mencatatnya sebagai penghuni surga karena dia sudah punya tekad yang kuat, niat yang besar untuk bertobat kepada Allah dari membunuh. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis yang lain, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflan min damiha li'annahu awwalu ma sannal qatl."
setiap jiwa yang dibunuh dalam keadaan zalim, maka anak Adam yang pertama dia ikut mendapatkan dosanya. Karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi. Anak Adam yang pertama kali ya ikut menanggung atau ikut terkena dosanya ketika ada orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali memulai pembunuhan di muka bumi. Karena sebelumnya belum ada pembunuhan di muka bumi ini. Yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah anaknya Nabi Adam tersebut. Kita tahu ya, dalam beberapa riwayat dikisahkan namanya adalah siapa? Qabil. Sedangkan saudaranya yang dibunuh adalah Habil. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu dalam surat Al-Maidah. Ya, dari ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-27 sampai 31. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Maka ceritakan dengan benar kisah dua anak Adam, ya. Ketika mereka diminta untuk berkurban, maka salah satu kurbannya diterima sedangkan yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diminta untuk berkurban? Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu punya anak 40. Ya. Nabi Adam alaihissalam itu punya anak 40 orang, ya, dan ibunda Hawa mengandung selama 20 kali. Anaknya 40, mengandungnya selama 20 kali. Berarti gimana itu? Setiap melahirkan berapa? 2 anak. Setiap melahirkan 2 anak, ya. Dan itu disebutkan dalam ayat itu kembar, ya. Setiap lahiran kembar, laki-laki perempuan. Setiap melahirkan laki-laki perempuan. Maka ketika anak-anaknya ini dewasa, Allah Subhanahu wa taala ya, mengilhamkan kepada atau mewahyukan kepada Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya tersebut. Maka untuk menikahkannya yaitu harus dilakukan kawin silang. Kawin silang, ya. Jadi yang lahir kembaran ini nikah dengan kembarannya ini. Nah, giliran antara Qabil dan Habil, kembarannya Qabil itu sangat cantik dalam riwayat disebutkan. Sedangkan kembarannya Habil itu tidak terlalu cantik. Maka kembarannya Qabil dinikahkan dengan Habil, sedangkan kembarannya Habil dinikahkan dengan Qabil. Disinilah muncul rasa cemburu, rasa iri dan dengki dalam jiwa Qabil. Ketika dia tidak menerima keputusan Nabi Adam tersebut, maka Allah perintahkan untuk mereka bisa berkurban. Kalau kalian tidak menerima keputusan ini, silakan Allah uji dengan berkurban. Kalau kurbannya diterima, maka itulah yang benar. Dia yang berada di atas kebenaran. Tapi yang kurbannya tidak diterima, maka dia yang keliru. Maka mereka berdua berkurban. Disebutkan Qabil itu dia seorang petani. Jadi dia punya hasil bumi, dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habil dia seorang peternak, dia pengembala kambing, maka dia kurbankan kambingnya yang sangat gemuk, ya, kambing yang masih muda gemuk, dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil mempersembahkan gandum yang sangat buruk, gandum yang sedikit, ya, beberapa ikat gandum saja. Itu yang dipersembahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan api dari langit, lalu api itu membawa kambing tersebut, ya, menuju ke langit. Ini isyarat kalau Allah menerima persembahannya siapa? Habil. Nah, Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Al-Baghawi dan yang lainnya menyebutkan kambing ini yang nanti ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail, itulah yang digantikan dengan kambing yang dulu diterima dari persembahannya Qabil, persembahannya Habil tersebut. Ya, Allah alam bisawab. Ya, ada yang menyebutkan kisah seperti itu. Baik. Ketika persembahan Habil diterima, maka saudaranya ini mulai bertambah hasad.
Qala, ya, dia mengatakan la aqtulannak, ya, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Maka saudaranya tersebut mengatakan, menasihati Qabil, la in basatta alai ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Jika engkau mengulurkan tangan untuk membunuhku, maka aku tidak mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku itu takut atas Rabbul alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya, ya, engkau akan menanggung dosa ini, yaitu dosa membunuh, dan juga dosa-dosamu yang lain akan engkau tanggung, ya, di hari kiamat nanti, dan engkau fatakuna min ashabin nar, engkau nanti bisa masuk neraka. Jadi Habil menasihati saudaranya supaya jangan membunuh karena ini dosa. Dan di sini Habil tidak melawan sama sekali. Kenapa Habil tidak melawan? Karena yang membunuh itu seorang mukmin, orang yang muslim. Kalau yang membunuh itu orang kafir, kita punya kesempatan untuk melawan atau membela diri. Tapi kalau yang membunuh itu orang mukmin, maka di sini dia pasrah. Kenapa? Karena dia tidak mau menanggung dosa. Sebagaimana kita lihat sahabat Utsman ibni Affan ketika hendak dibunuh oleh orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengatakan diri mereka muslim, maka beliau pasrah. Beliau tidak melawan sama sekali. Kenapa? Karena kalau beliau pasrah, beliau tidak bersalah. Kalau beliau melawan, takutnya nanti malah dosa. Kita sudah baca hadisnya, ketika dua orang muslim yang saling bunuh-membunuh, siapa yang masuk neraka? Dua-duanya masuk neraka. Maka di sini milih untuk pasrah. Jangan melawan, ya, kalau yang membunuh itu orang muslim. Tapi kalau yang membunuh orang kafir, kita wajib melawan. Baik. Kemudian, ya, dzalika jazaa'ul zalimin. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka syaitan menggodanya, akhirnya dia pun membunuh saudaranya tersebut dan jadilah dia orang yang sangat merugi. Fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yura sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna misla hadzal ghurab fa wariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian selesai membunuh. Baik, bagaimana dia cara membunuh saudaranya ini disebutkan dalam riwayat, ya, ketika Habil sedang mengembala kambing dan tertidur, maka Qabil, ya, datang dan menghantam kepala Habil dengan batu besar dan langsung meninggal dunia. Ya. Maka ketika meninggal ditinggalkan begitu saja oleh Qabil. Maka ketika dia tinggal begitu saja, Allah Subhanahu wa taala mengutus dua ekor burung gagak yang saling bertengkar. Akhirnya salah satunya mati, salah satunya membunuh yang satunya. Maka gagak ini menggali-gali tanah dengan paruhnya dan menguburkan temannya yang dia bunuh tadi. Maka ketika Qabil melihat itu, dia mendapatkan pelajaran. Berarti orang yang mati itu harus dikuburkan. Maka dia segera menguburkan jenazah saudaranya tersebut. Baik, maka setiap kali ada orang yang melakukan pembunuhan di muka bumi ini, maka si Qabil ini menerima dosanya. Ini yang disebut dengan dosa jariah. Tidak hanya pahala jariah, ada juga dosa jariah. Maka Qabil karena dia pertama kali yang melakukan pembunuhan, dia ikut menanggung dosa tersebut. Betapa besar dosa tersebut, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium perjalanan yaitu 40 tahun. Ini kafir, tapi kafir yang muahad. Karena kafir juga dibagi menjadi 4 macam orang kafir. Mungkin masih ingat, ya? Siapa saja? Yang pertama kafir zimmi, yang kedua kafir muahad, yang ketiga kafir musta'man, yang keempat baru kafir
apa? Kafir harbi. Kita ulangi, kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, yang keempat kafir harbi. Nah, yang boleh dibunuh itu hanya yang keempat ini, yaitu kafir harbi. Sedangkan yang ketiganya tidak boleh dibunuh. Bahkan di sini ancamannya, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad, dia tidak akan mencium bau surga. Ini orang kafir saja tidak boleh kita bunuh, apalagi seorang muslim. Orang kafir muahad itu siapa? Mereka yang melakukan yaitu perjanjian damai dengan orang. Contoh di Palestina dengan Israel lagi perang. Tiba-tiba mereka mengadakan gencatan senjata, tidak boleh saling membunuh selama 10 tahun misalnya. Tiba-tiba ada orang muslim dari Palestina yang membunuh orang Israel. Maka dia telah membunuh kafir muahad, kafir yang sedang mengadakan perjanjian damai. Jadi pahami? Ya. Sedangkan kafir musta'man yaitu kafir yang mendapatkan perlindungan keamanan. Misalkan di Palestina dengan Israel lagi perang. Ya. Ada jurnalis dari Israel ingin masuk ke Palestina untuk meliput keadaan di sana. Dia kafir ya. Ketika dia masuk ke Palestina dan dia diberi lindungan keamanan, maka ini dinamakan kafir musta'man. Orang yang mendapatkan perlindungan keamanan. Atau biasanya utusan yang menjadi delegasi melakukan perundingan. Ketika sedang perang biasanya diutus beberapa orang untuk melakukan perundingan dengan orang-orang yang sedang berperang tersebut. Nah, orang seperti ini dinamakan musta'man. Orang yang mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan keamanan. Yang ketiga kafir zimmi ya. Kafir zimmi itu kafir yang hidup ya di dalam negara Islam dan dia tunduk dengan aturan Islam dan membayar jizyah, membayar upeti setiap tahun seperti pajak. Itu untuk perlindungan dirinya. Dia hidup di negara Islam dan dia tunduk dengan aturan Islam, setiap tahunnya dia harus membayar upeti atau membayar jizyah. Ini dinamakan kafir zimmi. Sedangkan kafir harbi ini yang mengadakan peperangan dengan orang Islam. Ini dinamakan kafir harbi. Seperti sekarang ini Palestina dengan tentara Israel atau tentara Israel dengan tentara Palestina, ini mereka sedang berlawanan dengan kafir harbi. Yang boleh dibunuh hanya tentaranya saja. Sedangkan orang-orang yang sipilnya itu tidak boleh dibunuh. Nah, baik. Nah, di sini orang yang membunuh kafir muahad tidak akan mencium bau surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala man qatala nafsan muahadatan laha dhimmatullahi wa dhimmatullahi wa rasulih. Faqad akhfara dhimmatullah wa la yari raihatal jannah. Fa inna rihaha la yujadu fi masirati arba'ina kharifan." Sesungguhnya barang siapa yang membunuh orang kafir muahad yang telah melakukan perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya, maka dia telah menghinakan perjanjian Allah tersebut. Wala yarih raihatal jannah, dan dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu bisa tercium yaitu dari 40 tahun perjalanan. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada 2 hadis akan kita bacakan setelah kita mendengarkan azan insyaallah. Karena Allah, kita lanjutkan sedikit hadis yang lain, yaitu man a'ana ala qatli mu'min bi syatri kalimatin laqiyallahu maktuban baina ainaihi ais min rahmatillah. Barang siapa yang ikut andil di dalam membunuh seorang mukmin bi syatril kalimah, meskipun hanya setengah kata. Ikut andilnya itu hanya separuh kata. Bunuh atau belum sampai separuh kata ya. Mungkin satu kata dia ucapkan, bunuh dia, atau ikut andil memprovokasi sehingga terjadinya pembunuhan,
ya, meskipun hanya setengah kata, maka di sini dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan di di dahinya akan tertulis orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang jangan sampai kita ikut andil di dalam sebuah pembunuhan. Meskipun hanya dengan ucapan, ya, kita mungkin tidak sengaja mengucapkan sebuah kalimat, akhirnya itu menyebabkan orang jadi bentrok, orang jadi berpecah belah dan bahkan saling bunuh membunuh, maka hati-hati akan dapat menanggung dosanya tersebut. Makanya disebutkan oleh Rasulullah juga, "Lau anna ahlas sama wa ahlal ard ishtaraku fi damin la abkahumullahu finnar." Seandainya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi berkumpul untuk membunuh satu jiwa. Seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi berkumpul untuk membunuh satu orang, maka apa kata Rasulullah? La akbahumullahu finnar. Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. Semua yang ikut andil itu akan dimasukkan semuanya ke dalam api neraka. Meskipun dia hanya lempar dengan batu kemudian tidak kena, yang penting kalau dia ikut andil semuanya dimasukkan dalam api neraka. Kemudian hadis yang lain yaitu an Muawiyah, aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu dzambin asallahu ayyaghfirah illa rajul yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa itu diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah kecuali seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir atau seseorang yang membunuh satu jiwa orang beriman dengan sengaja, maka itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, yang dimaksud dengan tidak akan diampuni oleh Allah di sini sulit mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa syirik itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan beberapa atau satu pertanyaan yang masuk. Ustaz tadi disebutkan bahwa Habil tidak mau melawan Qabil saat ia ingin membunuhnya. Tapi tadi disebutkan bahwa Qabil membunuh Habil di saat Habil sedang tidur. Kalau sedang tidur berarti tidak ada perlawanan. Baik, Habil mengatakan dirinya tidak melawan ketika Qabil ingin membunuhnya. Disebutkan dalam ayat, dan ini kalau kita lihat bahasanya Al-Quran itu sangat detail, ya. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Jadi bahasa Al-Quran ini sangat istimewa, luar biasa, ya. Jika seandainya engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, dan kalimat di sini digunakan dengan fiil, kalimat fiil. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kalimat di sini laim basatta itu kalimat namanya fiil, kata kerja. Dan dalam bahasa Arab kata kerja itu mengandung sifat yaitu istimror, terus berlangsung. Itu kalau kata kerja mengandung sifat terus menerus. Artinya apa? Qabil itu memang berupaya untuk membunuh Habil tidak hanya satu kali. Qabil itu berupaya dengan berbagai macam upaya, sering upaya, dan terus melakukan upaya untuk membunuh Habil. Jadi bukan hanya satu kali ketemu langsung bunuh, tidak. Dia sudah lama ngincar untuk membunuh. Nah, setiap kali ngincar tersebut Habil tidak pernah melawan. Ya. Dan di sini Habil mengatakan, ma ana bibasid. Aku tidak akan menjulurkan tanganku dengan kalimat isim. Isim itu kata benda yang artinya paten, tidak akan berubah. Saya tidak akan pernah melawan, dan itu menggunakan kalimat isim yaitu paten. Sekali saya tidak melawan, selamanya saya tidak akan pernah melawan. Tapi kalau Qabil itu dengan kalimat fiil yaitu kata kerja, maknanya adalah dia terus berubah-ubah, terus menerus, istimror. Itu faedah dari bahasa-bahasa Al-Qur'an. Jadi di sini Qabil itu membunuh Habil dengan banyak cara, tapi cara yang berhasil adalah dengan melemparnya dengan apa tadi? Batu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang lain bisa ditanyakan?
Nah, ya, barometer kategori sebagai kafir harbi itu yang melakukan sedang ikut dalam peperangan dengan umat Islam. Ya, apakah dia yang bagian apa namanya jaga-jaga atau bagian nyetir tanknya, nyetir kendaraannya, ya, bagian yang penting ikut andil dalam peperangan itu semuanya harbi. Kecuali tim, ya, tim medis ataupun yang bagian kesehatan ini bukan bukan harbi, tidak diperangi. Tapi ketika mereka tertangkap, semuanya akan menjadi tawanan, ya. Jadi masyarakat sipil itu tidak diperangi tapi akan menjadi tawanan, ya, ketika kalau mereka kalah. Sedangkan yang bisa diperangi adalah mereka yang ikut andil di dalam peperangan, pasukan-pasukannya ataupun siapa saja yang ikut dalam peperangan itu semuanya itu harbi yang bisa diperangi. Nah, kecuali para ulama berbeda pendapat tentang orang muslim yang ikut di pasukan kafir. Ada orang muslim yang ikut di pasukan kafir, maka pendapat yang kuat juga boleh dibunuh. Tiba-tiba ada muslim ikut di barisan kafir itu juga boleh dibunuh. Alam bisa. Tapi kalau hanya menjadi mata-mata, dia seorang muslim, dia menjadi mata-mata yang ditugaskan untuk memata-matai pergerakan pasukan muslim, maka Allah alam ini tidak dibunuh. Kalau hanya sebagai mata-mata. Nah, meskipun hukumnya tetap dinamakan hukum khianat, ya. Orang seperti ini dinamakan khianat. Nah, Allah alam bisa. Ada yang lain? Baik, mungkin tidak ada, ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.